guys, welcome back to my channel, Nasya Lavaski. Here we are at almost the end of season 2. I'm not gonna lie, making vlogs for my channel has taken up a lot of my weekends because I'm usually resting and spending time with my family, so I am looking forward to taking a break after my season finale next week. Alright, let's get started. Topik duka hari ini, aku mau membahas seputar layanan kesehatan di Amerika. Mungkin teman-teman ada yang bingung, kok pelayanan kesehatan di Amerika termasuk duka sih? Katanya negara canggih. Well, yes and no. Mari aku jelaskan. Ada 3 area yang mau aku bahas hari ini. Yang pertama, mahal dan rumit. Aku pernah bilang, kalau nggak punya asuransi kesehatan, di sini bisa berabe. Ya karena dokter dan obat itu sangat mahal. But that doesn't mean having health insurance makes the cost affordable. Tetap aja mahal. Banyak sekali penelitian yang mengatakan 1 di antara 3 orang Amerika skips medical care due to the cost. Aku sih sangat percaya karena ini pun kejadian dengan aku. Aku senang sekali cerita pakai visuals. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti apa yang aku maksud karena mungkin bahasa Indonesiaku agak kurang dimengerti begitu. Contoh ya, seumpama aku beli asuransi ini. Pertama-tama, setiap bulan aku membayar lebih dari $900 atau lebih dari 14 juta rupiah. Pengeluaran ini untuk aku, suami, dan anakku. Kemudian kalau kita ke dokter umum, biaya ketemu dokter aja $30, hampir 500.000. Kalau spesialis $50, hampir 800.000. Seumpama aku masuk unit gawat darurat, aku harus bayar hampir 4 juta rupiah. Biaya ini umum disebut sebagai copay. Sama juga dengan obat-obatan, asuransi hanya membayar berapa persen saja. Kita harus bayar copay juga. Enaknya sih kalau dalam setahun aku sudah bayar $750 copaynya, setelah itu aku nggak harus bayar copay lagi. Yang kedua, menurut aku kesehatan di sini agak lambat. Maksudnya begini. Karena sangat teraturnya Amerika, apa-apa itu memerlukan appointment. Jadi misalnya aku sekarang hari Jumat, lalu aku sakit gigi, aku telepon dokter gigi, hey aku mau ketemu dokter gigi, nanti resepsionisnya akan ngecek jadwal dokter tersebut dan dia bisa bilang, oh hari Selasa nih ada jam sekian gitu. Berarti aku hari Sabtu, Minggu, Senin, aku harus hidup dengan sakit gigi tersebut, baru bisa ketemu dokter di hari Selasa. Kan nggak enak ya. Selain itu, sekarang kita di sini pakai electronic health records. Tiap pasien itu kita punya online portal, di mana kita bisa memasukkan nama kita, tempat tanggal lahir kita pernah sakit apa, dia tanya semua dan di-record di health database. The problem is, setiap grup-grup dokter tersebut dia punya sistem beda-beda. Jadi kurang begitu harmonis antara sistem yang satu dan yang lainnya. Kalau di Indonesia, biasanya kalau kita mau ketemu dokter, kita ke rumah sakit. Dan kalau misalnya kita harus ketemu dokter lain, misalnya dari dokter jantung ke dokter paru, itu dia satu lokasinya ya kan? Tapi kalau di sini nggak begitu. Jadi misalnya aku nih punya dokter kulit, lokasinya di kota A. Nanti aku kalau ke dokter umum di kota B. Jadi banyak lokasi yang harus aku kunjungi. Kadang-kadang itu repot, nggak bisa sekalian jalan. Nah, sudah capek-capek mengunjungi dokter, bikin appointment. Kadang tuh juga yang bikin kesel, begitu ketemu dokter, dia kayak buru-buru gitu. Karena pasiennya banyak dan banyak urusan administrasinya juga.
Jadi udah jauh-jauh booking appointment sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya. Begitu ketemu dokter cuma 5 menit. Kan kayaknya tragis banget ya kan? Yang ketiga adalah mahalnya obat-obatan. Menurut aku, again, this is my opinion, ini adalah sumber korupsinya di Amerika. Dan aku juga nggak takut untuk mengatakan ini karena di Amerika ada freedom of speech. Amerika itu menghabiskan uang untuk layanan kesehatan jauh lebih banyak dibandingkan negara lain di dunia. Kita berbicara tentang triliun dolar per tahun ya, triliun dengan huruf T. Tapi inilah yang sangat aneh. Dengan jumlah pengeluaran yang sebesar ini, belum tentu hasil kesehatannya lebih baik. Aneh kan? Contohnya insulin. Insulin itu obat yang dibutuhkan para pasien penyakit diabetes. Di sini harganya ratusan dolar per bulan. Sementara di Kanada jauh lebih murah. Contoh lain, inhaler. Inhaler itu obat semprot untuk pasien-pasien asma. Kalau di apotek sini, harga inhaler itu untuk 3 bulan supply adalah $857. Sementara kalau belinya di Kanada itu 134. Kan jauh banget bedanya dari 857 ke 134. Alasan kenapa bisa seperti ini karena di Amerika kita nggak punya peraturan untuk membatasi harga obat. Dan keadaan ini diambil untung oleh perusahaan-perusahaan farma yang sekarang memiliki kebebasan untuk menetapkan harga mereka. Coba kita pura-pura jadi CEO perusahaan farma. Kita sudah menghabiskan uang untuk research and development, uang lagi untuk mensponsori clinical trials, dan udah habiskan uang juga untuk melobi pemerintah. Melobi ini adalah istilah halus ya dari menyuap supaya pemerintah bisa menyetujui obat-obatan. Ya tentu saja setelah disetujui kita sebagai CEO akan membuat obat ini semahal mungkin kan? Belum lagi nanti bayar marketingnya. Selama obat-obatan baru itu disetujui oleh pemerintah, bagian yang mengurus obat-obatan ini namanya FDA kalau di sini, Food and Drug Administration. Perusahaan farma ini akan mengambil untung sebanyak-banyaknya. Dan ini nggak akan di-stop oleh FDA karena mereka pun mendapatkan untung. Mungkin teman-teman ada yang dokter dan gemes memberi masukan. Ya kalau gitu cari obat lain aja, generic yang nggak ada mereknya. Well, di sini ada yang namanya exclusivity, di mana perusahaan farma bisa menjadi produsen eksklusif selama 10 tahun. Jadi generik belum boleh keluar. Dan mungkin ada lagi teman-teman yang mau menyarankan, ya jangan sakit kalau begitu. Ya bagusnya sih begitu ya. Tapi kan sakit nggak sakit kita harus makan. Dan FDA ini, Food and Drug Administration, selain menyetujui obat-obatan baru, mereka juga adalah badan yang menyetujui produk-produk makanan. Jadi menurut aku di sini ada invisible cycle, di mana sepertinya rakyat sengaja dikasih makanan yang tidak aman supaya jadi gendut atau penyakitan, supaya sakit atau terus sakit dan terus berobat. Sehingga produsen makanan dan produsen obat semakin kaya raya, walaupun rakyat banyak yang sakit dan meninggal dunia. Aku suka sedih melihat komposisi makanan di sini, dan ternyata nggak di sini juga. Aku juga cek produk Indonesia, ternyata juga begitu, banyak kimianya. Jadi sebisa mungkin aku beli makanan organik, tapi kan mahal ya. Makanya teman-teman kita harus pintar-pintar jaga diri ya. Aku mau buang nih makanan di rumah aku yang berbahaya seperti ini. Lebih baik beli organik atau masak sendiri di rumah. Dan kalau bisa, ayo kita menanam makanan sendiri. Mending kita berkebun sendiri supaya aman dari pestisida dan yang aneh-aneh lainnya.
sampai sini dulu ya ceritanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan sampai ketemu di season finale minggu depan. Dadah!